Ece merece, sahabat Kristiani. Manik pagi ini mau bicara tentang dua hukum yang sering membuat kita bingung. Saya mau coba melihat dua hukum ini lebih sederhana, lebih simpel. Kita rangkum satu Alkitab setebal ini, kita coba rangkum dalam dua hukum yang sangat sederhana. Apa yang ada di sini? Sahabat Kristiani, apa yang ada di sini? Hanya ada dua hukum. Ya banyak sih. Hukum para nabi ya. Tapi bagi kita orang Kristen, kita hanya hukum yang kita dapat ada bermula daripada hukum Taurat. Ya, bermula dari hukum Taurat. Karena apa? Karena hukum Taurat ini selalu menjadi satu standar, di mana banyak orang Kristen hari ini kalau dibilang, kamu ahli Taurat, marah dia. Marah. Ada pendeta nih, kamu ahli Taurat, marah dia. Padahal bagi saya, kalau kita bisa ahli di dalam Taurat Tuhan ini, di dalam kita ahli pada hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Tuhan yang ada di sini, wah itu sangat luar biasa. Bagi saya, kalau saya bisa, dan ada hal yang saya harus lampaui adalah, saya harus ahli di sini tentang firman ini. Karena Alkitab bilang, Yesus bilang bahwa hidup kekristenan kita, hidup keagamaan kita harus lebih baik daripada ahli-ahli Taurat. Nah, harus lebih baik. Artinya kalau mereka ahli pada Taurat ini, kita pun harus ahli. Nah, sekali lagi saya bilang, seperti kemarin, apapun yang kita pahami, apapun yang kita yakini tentang Tuhan, kita bisa share asal itu membangun pengenalan kita akan Tuhan, membangun kecintaan kita akan Tuhan, kecintaan kita akan firman Tuhan, kecintaan kita akan kebenaran. Itu yang membuat hidup kita semakin dekat dengan kehidupan yang Tuhan maksud di dalam firman-Nya. Apakah dua hukum itu? Di dalam Alkitab hanya kita bisa mengenal perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama banyak sebenarnya kitab para nabi, tapi biasanya kita hanya berpatokan kepada hukum Taurat dan satu lagi apa? Hukum Yesus. Bagaimana kita bisa mau menyederhanakan, menyimpulkan kedua hukum ini? Kita bisa melihat bagaimana hukum Taurat diterima oleh bangsa Israel melalui Musa. 10 hukum Taurat itu langsung diberikan Tuhan. Tersurat. Ini bedanya. Tersurat. Lengkap. 2 batu loh yang besar. Di sana bertuliskan 10 hukum Taurat. Sudah lengkap, sudah ada tulisannya. Musa hanya tinggal terima dan membacakan. Lalu bagaimana dengan hukum Yesus? Perjanjian lama. Kalau kita baca bagaimana Lukas terinspirasi dengan ajaran Yesus, dia bilang,
saya akan membukukan apa yang saya dengar tentang ajaran Yesus, dan saya akan meninggalkan, meneruskan untuk kalian semua. Biar apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, kalian bisa tahu apa ajaran Yesus itu. Yesus, Tuhan tidak menurunkan hukum tersurat. Beda ya? Kalau hukum Taurat diturunkan dengan tersurat. Tersurat, yaitu tertulis di 2 batu loh. Hukum Yesus tidak tertulis. Hukum Yesus tersirat. Tersurat, tersirat. Biar kita lebih mudah ya. Apa yang dipahami oleh Yohanes, apa yang didengar oleh Yohanes, Lukas, Matius, Markus, adalah hal-hal yang tersirat di hati Yesus. Tidak ada buku panduan. Apa yang tersirat di hati Yesus itulah yang diajarkan kepada pengikutnya zaman itu. Dan mereka berempat ini, para rasul yang menjadi saksi, mendengar itu dengan seksama. Wah, luar biasa ya. Mereka selama 3 tahun bisa melihat, bisa mengingat ajaran Yesus. Bahkan saya nggak tahu berapa tahun kemudian mereka bisa membukukan apa yang tersirat ini. Apa yang mereka dengar ini. Itu luar biasanya. Dan kalau kita lihat dari 4 buku ini, nggak ada satupun yang bertentangan. Bahkan ada beberapa momen ajaran Yesus yang mereka catat. Karena mereka bisa sama-sama catat, karena mereka merasa mungkin mereka mendapat satu ini poin penting. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita lihat mereka berempat ini, mereka menulis hukum Yesus yang tidak ada panduan. Markus, Lukas, Yohanes, Matius itu nggak ada buku panduan. Mereka menulis apa yang mereka dengar. Tersirat. Nah, kalau si Musa itu hanya membacakan. Apa yang kita baca dari sini di hukum Taurat ini adalah itu hukum dari Tuhan yang langsung diberikan kepada Musa dan diberikan kepada bangsa Israel sampai kepada hari ini. Tetapi hukum Yesus gak ada itu. Kita hanya bisa mengenal ajaran Yesus dari keempat rasul itu, yang mereka secara sadar bahwa ini adalah pengajaran penting yang mereka harus bukukan. Gak ada perintah Tuhan mereka untuk tulis itu. Itu datang dari hati mereka. Nah, lalu kalau kita lihat, ini menarik. Bagaimana sebenarnya Yesus menghargai ahli-ahli Taurat. Karena itu dia bilang bahwa kita pengikut-pengikut dia itu harus melewati. Dia bilang lebih baik daripada mereka. Artinya mereka ini udah baik. Hukum ahli-ahli Taurat ini udah baik. Hari ini, bagaimana mereka dulu menghormati ahli-ahli Taurat, itulah zaman ini kita menghormati para pendeta, ahli-ahli Alkitab. Hari ini bukan ahli Taurat, tapi ahli Alkitab. Banyak sekarang ini ahli Alkitab. S2, S3, doktor. Hebat nggak? Hebat. Dihormati nggak? Dihormati. Ketika kita melihat pendeta lewat, ahli Alkitab. Kalau sekarang kita dibilang Alkitab, bangga dong. Pendeta, ini Alkitab. Bangga ya. Sebenarnya luar biasa. Luar biasa. Ahli Taurat itu, jadi sebenarnya mereka, apa yang diturunkan oleh Tuhan mereka tahu semua, hafal. Dan pendeta-pendeta hari ini, banyak nggak yang katam ini? Banyak. Bahkan kalau kita melihat satu khotbah, bisa 20 kutipan dari ayat ini, ayat ini. Artinya apa? Artinya mereka juga tidak jauh bedanya dengan ahli Taurat. Bedanya cuman mereka yang sana ahli Taurat, yang sini ahli Alkitab. Ahli firman Tuhan yang ditulis di Perjanjian Baru.
Bagus nggak kita mengetahui firman Tuhan? Bagus banget. Makanya hari ini semua kita selalu ditekankan, saat teduh ya, gitu kan. Baca firman ya. Karena apa? Karena orang bisa melakukan yang baik kalau dia tahu hal yang baik. Kan kayak gitu. Hal yang baik, hal yang benar orang bisa lakukan hanya bila orang itu tahu apa yang baik, tahu apa yang benar. Itu harus, semua orang harus ahli Alkitab. Harus ahli Alkitab. Gak ada orang bisa melakukan satu kebenaran, satu hal yang benar di hadapan Tuhan, tapi dia tidak tahu apa yang benar menurut Tuhan. Menurut orang-orang yang mencintai Tuhan. Ya kita bilang ini menurut Tuhan. Sebenarnya ini menurut orang-orang yang mencintai Tuhan. Ya kan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini adalah orang-orang yang sudah memberikan hatinya, hidupnya untuk Tuhan. Kita percaya bahwa kitab yang mereka tulis adalah dari Tuhan. Karena mereka nggak punya motivasi yang lain. Untuk menuliskan itu, untuk membukukan itu, mereka nggak punya niatan lain. Apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus nyatakan, itu yang mereka tulis. Itu yang membuat kita percaya. Wah, ini dari Tuhan. Dan memang itulah yang kita percaya. Hari ini pun kita banyak percaya kepada pendeta, mentor. Karena kita tahu mereka juga banyak melakukan hal itu karena Tuhan. Kita percaya, ini benar. Ini kita harus ikut. Apa yang diajarkan kita harus lakukan. Kita percaya. Nah, mari kita kembali ke yang tadi. Kedua hukum tadi. Apa yang kita bisa sederhanakan perjanjian lama, hukum Taurat, dengan perjanjian baru, hukum Yesus. Tadi sudah saya singgung. Kalau hukum Taurat itu hukum tertulis. Hukum tersurat dikasih ke Musa. Nih, bacakan ke bangsa Israel. Inilah peraturan untuk bangsa Israel. 10 hukum Taurat. Kalaupun banyak lagi hukum-hukum setelah itu adalah hukum yang lebih menjelaskan dari 10 hukum Taurat tadi. Tapi intinya hanya 10 hukum Taurat. Lalu bagaimana dengan hukum Yesus, perjanjian lama? Nah, ini. Hukum Yesus adalah hukum tersirat. Yang sebenarnya setiap kita harus paham apa yang tersirat di hati Yesus. Apa yang tersirat di hati Allah. Apa yang tersirat di hati Tuhan kita. Sehingga kita bisa mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita berpatokan tentang apa yang tertulis di sini, kita akan mendapatkan banyak benturan. Wah, kekuatannya buku Lukas di sini. Kekuatannya buku ini di sini. Ini ada yang menceritakan mujizat. Ada yang lebih Yohanes menceritakan tentang keberadaan Yesus sebagai anak Allah. Mereka berempat memiliki nilai-nilai yang mereka angkat yang berbeda satu sama lain. Tetapi ada yang salah dengan mereka? Tidak. Karena baik Lukas, baik Yohanes, baik Matius, Lukas, dan semua para rasul yang lain, mereka menuliskan apa yang mereka pahami, yang tersirat di hati Yesus. Yang dia paham, yang dia tahu, bahwa inilah nilai-nilai hukum yang Tuhan miliki, yang ada di dalam hati Yesus. Itu yang mereka tuliskan. Jadi Paulus itu menuliskan hukum yang tersirat menjadi tertulis. Lukas, Matius, Yukas, Yohanes itu menuliskan hukum yang tersirat menjadi hukum tertulis. Mereka nggak ada panduan tulisan. Mereka hanya mendengar apa yang di hati Yesus, apa yang menjadi semangat Yesus, apa yang menjadi misi Yesus, itu yang mereka tuliskan. Tersirat di hati Yesus. Yang mereka tahu. Itu yang mereka bukukan. Ya, jadi
kita bisa pahami ya, bahwa kalau Matius, Lukas, Yohanes pun menuliskan apa yang mereka tulis hanya berdasarkan hal ajaran-ajaran yang mereka dengar, nilai-nilai yang mereka lihat dari Yesus. Hal yang tersirat semua, tidak ada yang tertulis. Yesus tidak menuliskan ini ya, ini yang kamu tuliskan Yohanes, ini yang kamu tuliskan Lukas, ini tidak. Tetapi orang-orang yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengikut Yesus pada zaman itu, mereka paham apa yang tersirat, apa yang mereka harus bukukan, apa yang harus mereka teruskan kepada kita hari ini. Nah, datang kita pagi ini membuat seolah-olah kita harus juga paham apa yang tersirat. Apa yang tersirat di dalam hati Tuhan. Kita ambil dari kita secara pribadi. Pagi ini saya mendapat satu hal yang saya berasa membuat saya semangat, membuat saya terbangun, membuat kehidupan kekristenan kekristenan saya ke depan akan menjadi lebih simpel, lebih sederhana. Ini yang saya mau bagikan. Apa itu? Kalau dulu hukum Taurat itu jelas. Hukum Taurat ditulis, dan itu tulisan Allah itu, menurut ya kita harus percaya itu tulisan Allah. Nggak mungkin tiba-tiba ada dua batu loh tertulis siapa yang nulis, ya kan? Musa datang ke gunung cuman dia ketemu Allah aja kok, itu tulisan Allah langsung. Tetapi hukum Yesus adalah hukum yang tersirat. Bagaimana kita setiap pribadi menyimpulkan, memahami ajaran Yesus? Pagi ini ada satu hal yang saya berasa perlu saya share, yang membuat hidup kita secara pribadi akan lebih sederhana, lebih simpel. Karena kehidupan kekristenan kita setiap pribadi nggak ada yang sama. Kita memiliki hati yang berbeda, kita memiliki kehidupan berbeda. Kita pun harus mengambil firman Tuhan secara berbeda-beda sesuai dengan kehidupan kita. Tetapi memiliki satu garis besar. Ya, itu tadi 10 hukum Taurat itu menjadi banyak karena lebih didetailkan. Nah, sekarang banyak hukum Taurat menjadi kita rangkum. Apakah hukum Yesus itu? Begini, hukum Yesus adalah hukum yang tersirat. Jadi saya bisa katakan begini, kita juga bingung kan, apa sih dosa itu gitu kan? Apa sih dosa? Kok sedikit-sedikit orang kamu berdosa gitu kan? Dosa ini adalah sesuatu hal sebenarnya yang menyimpulkan bahwa kita sudah tidak berjalan di rel, di rule, di aturan Yesus, di firman Tuhan yang kita tahu. Nah, pertanyaannya firman Tuhan yang mana? Kan kayak gitu. Bagaimana dengan firman yang S1, S2, S3 teologi dengan firman yang orang tidak sekolahan? Mereka memiliki ilmu pengetahuan yang berbeda-beda. Apakah hukum Tuhan dengan orang yang dokter, dengan orang yang tidak punya sekolahan seperti kita ini sama? Saya merasa tidak. Tuhan itu adil. Itu yang sering orang bingung. Lalu gimana dong kalau orang yang meninggal di zaman sebelum mengenal Yesus? Lah itu keadilan Tuhan akan bertindak di situ. Tuhan tahu. Kita semua tahu. Nggak ada. Kenapa Tuhan turunkan hukum? Biar orang tahu apa yang benar, apa yang salah. Sehingga ketika orang melakukan yang benar, dia akan mendapatkan upahnya. Ketika orang melakukan yang salah, dia mendapatkan hukumannya. Itulah artinya ada hukum. Baik hukum di Indonesia, hukum di semua negara. Orang tidak bisa dihukum pada sesuatu yang belum diatur, yang tidak ada hukumnya. Nah, seolah-olah pinter ya, nggak apa-apa lah kan. Di sini aja kita pinter, di luar sana biar kita bodoh. Ya kan? Jadi apa yang kita pahami dengan apa yang orang pahami itu kan berbeda. Orang sana sudah bicara,
udah katam, yang tadi saya bilang ahli Alkitab, para pendeta itu kan ahli Alkitab. Kalau dulu ahli Taurat, karena belum ada Alkitab, adanya Taurat. Mereka ahli. Bicara satu khotbah bisa 20 ayat, kutip sana, kutip sini, kutip sana, ahli. Lalu bagaimana dengan kita yang nggak tahu Alkitab? Yang mungkin bahkan orang yang belum baca Alkitab. Kan berbeda-beda pengetahuannya. Nah, itu dia. Hukum ada, diberikan Tuhan, diletakkan Tuhan di setiap kita pribadi. Hukum Allah, hati Allah, kebenaran Allah ada di hati kita setiap pribadi. Hukum tidak sama dengan hukum Tuhan, tidak sama dengan hukum KUHAP yang semua orang dihukum kalau pencuri sana, pencuri sini, pasal ini pakai. Hukum Tuhan tidak seperti itu. Hukum Tuhan yang menghakimi kita sebenarnya adalah hati kita sendiri. Dan saya percaya, ini sekali lagi nih Manik si sesat ini, dan saya percaya Tuhan yang akan pakai menghukum kita adalah hukum yang ada di hati kita, yang kita pakai menghukum diri kita. Karena Tuhan memberikan kita satu roh kebenaran. Kalaupun kita tidak tahu Alkitab, kita tahu mana yang baik, mana yang benar. Karena kita ini ciptaan Tuhan. Roh Tuhan ada dalam diri kita. Nah, lalu bagaimana kita menyederhanakan cara hidup kita sebagai orang Kristen? Ada dua hal. Yang menata, meniti, menjadi injakan kaki kita ketika kita berjalan menjalani kehidupan kekristenan kita. Apa itu? Kita nggak perlu harus ahli Alkitab. Kita nggak perlu harus ahli semuanya. Tetapi semakin banyak kita tahu kebenaran, semakin banyaklah yang kita mampu berbuat hal yang benar. Semakin banyak kita mengetahui kebaikan, semakin banyaklah kita bisa melakukan kebaikan. Jadi kita harus tahu dulu, lebih banyak tahu dulu, baru bisa lebih banyak tahu berbuat. Karena itu Alkitab, saya nggak tahu di mana, dia bilang hukum lebih berat kepada orang yang lebih banyak tahu Alkitab. Nah, kenapa? Ini dasarnya ini. Ya, hukum Yesus. Apabila kamu tahu apa yang baik, kamu tidak lakukan, kamu berdosa. Ada itu, kalau nggak salah di Yakobus, saya lupa. Apabila kamu tahu apa yang baik yang kamu bisa lakukan, yang kamu mau lakukan, tapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Itu yang tadi dibilang. Orang yang tahu banyak Alkitab akan memungkinkan hukumannya lebih berat kepada dia. Karena apa? Karena dia lebih banyak tahu apa hal yang baik, dia lebih banyak tahu apa hal yang benar, tapi dia tidak melakukannya. Nah, dia tidak melakukannya. Tetapi dengan sebaliknya, orang yang lebih banyak tahu, orang yang lebih tahu kebenaran, kebaikan, dan dia melakukannya, ini akan menjadi manusia yang hidupnya lebih yang lebih lah dibanding orang yang tidak banyak tahu tentang kebenaran dan melakukannya juga. Nah, satu lagi, apa yang kamu tahu tidak bisa kamu lakukan, tapi kamu melakukannya, kamu pun berdosa. Ini hukum tersirat. Jadi sesimpel itu. Kita udah tahu, contoh, kita udah tahu kalau berbohong itu dosa, tapi kita berbohong, nah itu dosa. Ada banyak itu di Alkitab kan suka ini kan, yang yang dia bilang, oh itu berbohong, kok dibenarkan Tuhan katanya kan. Siapa itu yang dia lindungin? Lupa saya di Alkitab. Ada itu. Datang ke rumahnya terus disembunyikan oleh perempuan yang terus dia bilang nggak ada di sini katanya. Nah, orang selalu bilang, kenapa kok orang berbohong, kok Tuhan lindunginnya, kok Tuhan terima? Dia nggak berbohong. Karena dia tidak sengaja untuk berbohong. Dan dia tahu itu baik yang dia lakukan, itulah yang dia lakukan.
Kalau sekiranya dia tahu itu tidak baik, tetapi dia lakukan, itu dia baru salah. Ya, pasti kita tahu dong. Ada di sini ini kan, ini aja kita include aja. Ada di sini kalau nggak salah itu perempuan, seolah-olah perempuan apa gitu, atau ya perempuan yang nggak benar atau apa, lupa saya. Ada seorang yang dikasihi Tuhan lari dan untuk meminta perlindungan, lupa banget saya. Dan dia datang ke rumah dia dan disembunyikan gitu. Ketika orang yang mau membunuh dia datang, dia berbohong, enggak ada di sini. Ini kan hukum tersirat. Dia tahu apa yang baik yang dia mau lakukan dan dia lakukan. Itu sebabnya. Kita ini kan hanya bisa melihat hukum Yesus dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu kalau berbohong dosa, tidak. Kita tidak hidup di zaman hukum Taurat. Yang semua dosa, semua kesalahan kita, semua aturan hidup kita tertulis, tersurat. Tidak. Di zaman Yesus, hukum yang kita punya adalah hukum tersirat. Apapun yang baik yang menurut kamu lakukan, yang menurut kamu benar, kamu lakukan. Tuhan akan memiliki penilaian sendiri dengan itu. Dan satu hal yang kita paham adalah hati nurani kita tidak menghakimi kita. Itu yang benar. Ketika kita melakukan sesuatu dan hati nurani kita tidak menghakimi kita, kita sudah berlaku benar. Mungkin itu tidak benar di mata banyak orang. Gak apa-apa. Tetapi ada hukum di dalam hati kita yang Tuhan kasih, yang menyatakan kita benar atau yang menyatakan kita salah. Tersirat. Bukan tersurat. Tersirat. Jadi sekali lagi, hukum yang untuk lebih sederhana, untuk kita bisa lebih menjalani kehidupan kekristenan kita, ada satu, apapun yang kamu tahu itu tidak bisa dilakukan di dalam Tuhan. Tidak bisa dilakukan di dalam Tuhan. Artinya melanggar firman Tuhan, melanggar kebenaran yang kita tahu. Dan kita melakukan, itu dosa. Itu dosa. Satu lagi, apabila kita tahu apa yang baik yang kita mau lakukan, apa yang benar yang kita mau lakukan, tetapi kita tidak melakukannya, pun itu dosa. Jadi ini yang membuat Yesus, biar kita pahami kenapa Yesus kok seolah mendiskreditkan ahli Taurat ya. Itu dia. Kamu banyak mengetahui, tapi kamu banyak mengetahui yang benar, tapi kamu tidak melakukan. Saya tidak bermaksud mungkin Yesus berpikir ahli Taurat ini melakukan banyak pelanggaran. Semua orang punya pelanggaran, tapi saya tidak melihat nilai yang lebih. Yang saya merasa yang Yesus kenapa tegur ahli Taurat adalah, kamu banyak tahu tentang kebaikan, kamu banyak tahu tentang ajaran Tuhan, ajaran Nabi, ajaran Taurat. Tapi kamu banyak tahu, tapi kamu nggak melakukan gitu. Saya merasa ini juga akan terjadi kepada para kehidupan kekristenan kita zaman ini. Juga berlaku pada ahli-ahli Taurat yang saya bilang tadi, yang pendeta, teologi, S2, S3. Saya percaya kalau Yesus datang, pasti dia akan mengatakan hal yang sama. Hei kamu para ahli Alkitab, ABCD. Kamu banyak tahu tentang kebenaran, kamu banyak tahu tentang hal apa yang saya inginkan yang kamu mau lakukan, tapi kamu tidak melakukannya. Mungkin itu teguran yang juga Yesus akan berikan. Nah, jadi bagi kita sahabat Kristiani akan sangat sederhana kita menjalani kehidupan kita. Itu saja. Kalau kita tahu hal baik apa, hal benar yang kita bisa lakukan, yang kita tahu, yang kita bisa berikan, yang kita bisa perbuatlah. Dan kalau kita tahu apa yang Tuhan tidak, menurut firman Tuhan kebenaran, kita tidak bisa melakukan itu. Kita salah kalau melakukan itu, ya jangan melakukan itu. Sesimpel itu. Jadi jangan melakukan segala hal yang kita tahu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dan lakukanlah segala hal
yang kita tahu yang baik di dalam Tuhan. Sahabat Kristiani, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.